Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi yahdurun ma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman, Rabbi zidna ilman, Rabbi zidna ilman. Sadaqallahul azim. Al-mukarram al-muhtaramun, yang sama-sama kami hormati para guru-guru mulia, para kiai, para habaib, para asatizah, para ustaz-ustazah, para qari'ah, para hafiz hafizah yang berkesempatan hadir, dan di dalam ini begitu banyak para hafiz-hafiz, para ustaz-ustaz, para kiai yang berhadir, dan tentunya tanpa sedikit pun mengurangi rasa takzim dan hormat kami. Namanya tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Namun teriring doa, mudah-mudahan semua guru-guru kita, semua orang-orang tua kita, badannya disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, rezekinya diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan umurnya dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati, hadir di tengah-tengah kita orang tua kami, Ibunda Haja Tartilah yang luar biasa. Kita doakan beliau, mudah-mudahan beliau ini disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersama suami beliau Bapak Haji Sabnetu yang saat ini tidak bisa hadir karena menghadiri Kongres Partai Demokrat yang ada di Jakarta bersama ananda beliau Haji Muhammad Sabnetu. Ngapa Ustaz itu nyebut Tartilah itu wong tua? Karena sama dengan seperti wong tua kami deh Pak. Saya ngajar sudah hampir 5 tahun di rumah beliau di Palembang. Nah, ngajarnya bukan ceramah, ngajar fikih. Saya di rumah beliau ngajar sholat. Kadang Pak Ishak dulu waktu masih wakil gubernur, kalau lagi kosong melok ngaji. Jadi kita mungkin tak tahu ada pemimpin-pemimpin kita yang duduk baca kitab, duduk sama-sama belajar Pak. Jadi ini sama seperti wong tua kami dewa. Insyaallah mudah-mudahan Bunda disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahibul musibah Ibu Endang beserta segenap seluruh keluarga besar yang saat ini sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Idza asabakum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apabila Allah datangkan musibah di dalam diri dan kehidupan kita, maka kata Allah katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi sebenarnya itu seluruh musibah Pak. Cuman tidak tahu kalau di Kayagung, kalau di Palembang, kalau bukan meninggal disebutkan innalillahi ribut wong. Kemana Pak Haji itu sakit dia Ustaz, ada ke masjid, innalillahi, belum mati kau ni, macam itu nah. Jadi nak mati nian baru nak innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Din mati ke ini siapa panitia ni? Kipas ini. Dia sinyalnya ngadep ke sana kalau saya palak ke sini. Kapan sinyalnya ke sini, sinyalnya berlari dia hilang soalnya. Jadi Endang nelpon saya kemarin ngabarkan berita duka ini, bahwa orang tua beliau Ibunda Haja Rusdiana binti Haji Remain di usia ke-70 tahun kalau saya tidak salah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala meninggal dunia di kota Palembang. Saya tidak terdengar berita sakitnya almarhumah, hanya dapat berita kemarin almarhumah meninggal dunia. Dan ini buat saya Bapak Ibu, malam hari ini saya mendapat pelajaran langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya bilang mendapat pelajaran langsung dari Allah? Saya malam hari ini harusnya tausiah Isra Mi'raj Pak di Palembang di 10 Ulu. 2 hari yang lalu, tepatnya malam Jumat, pengurus masjid datang ke rumah saya menyampaikan permohonan maaf sambil mawak rambutan dengan duku. Mawak rambutan dengan duku, minta maaf acara malam ini ngomongkan ditunda Ustaz. Padahal dia minta jadwal sama anak sudah 2 bulan yang lalu. Tahu-tahu entah karena apa ditunda, dibatalkan. Aku kira pembatalan ini cuma nak umroh baik gara-gara corona ini. Rupanya ceramah Isra Mi'raj lagi batal ke wong bulo. Iya kan, umroh kan dibatal wong, nak baca landing pesawat karena corona. Tapi anak orang yang selalu berhusnuzon Pak. Rabbana ma khalaqta hadza batila, bahwa tidak ada sesuatu yang dibuat oleh Allah itu sia-sia.
pasti semuanya sudah biiznillah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak tahu mau ke Kayagung, tidak tahu, tapi saya pada saat menerima berita itu saya bilang, pengurus masjid tak lemah nian sama ya Allah Ustaz, kami ini mana, sudahlah, tak apa-apa, qadarullah katanya, ini sudah rencana Allah, tak apa-apa, Ustaz tak apa-apa, tak apa, anak pul Pak, sampai bulan Syawal ceramah, karena kalau Isra Mi'raj, Maulid biasa Pak, 2 bulan 3 bulan ceramah keliling kota. Saya baru balik dari Pedamaran, dari Dusun Cinta Jaya, malam Kamis yang lalu. Jembatannya patah, jadi saya nyebrang lewat sungai tengah dalu. Ya Allah, jiku Pak, kalau ada buaya pemulutan dalam hati ini. Naik ketek Pak, nak masuknya habis sisa, kami nyampe jam 5 dari Palembang, setengah 9 masuk di Dusun Cinta Jaya itu. Kangku aku masjid jami pinggir jalan itulah, rupanya lewat lagi jembatan. Kapan sudah lewat jembatan? Sungai. Ujiku di mana masjidnya itu nah Ustaz, yang seberang sana. Ya Allah. Jadi kita naik apa ujiku? Naik ketek Ustaz. Ya naik ketek Bu. Pergi tak pula, masih kejingoan. Balik silem, lajam 10:30 selesai ceramah naik ketek. Nah, ngomong ke Padil yang nyoting ini mati deh. Kita sekali ini kita berak sini laju. Banyu lagi pasang, aku belum sempat ninggal ke wasiat pula dengan bini aku. Mana alhamdulillah Pak, nyebrangnya aman, ya. Alhamdulillah, nyampe lagi di kota Palembang. Saya sendiri baru pulang umroh Selasa Pak. Jadi saya belum sempat istirahat. Saya umroh betua tahun ini. Aku ngomong ke umroh betua, 1 hari saya nyampe di kota Madinah. Besok pemerintah Saudi mengumumkan penutupan bandara. Jadi 1 hari saya nyampe hari Senin, Selasa pemerintah Saudi mengumumkan penutupan bandara, tak boleh nerima umroh termasuk dari Indonesia. Makanya kalau ngomong ke umroh betuah itu Pak, 1 hari kita telat saja, saya berangkat 1 hari, saya dan rombongan umroh tidak bisa masuk ke kota Madinah. Alhamdulillah Allah masih izinkan. Balik ke qadarullah tadi, rencana Allah. Saya tidak paham kalau orang tuanya ya endang meninggal dunia, ya. Setelah saya terima batalan selesai, kemarin saya diumumkan, ditelepon oleh Endang minta ngajak ke Kayu Agung. Ustaz kosong nggak? Begitu tak tahunnya Endangnya aku lagi kosong, aku lagi diintip, ini jadwal aku nih, ya. Setelah saya sampai di sini sadar saya Pak, ternyata bacaan Quran almarhumah ini yang kemudian mengantarkan saya ke sini dan mampu membatalkan jadwal orang yang sudah minta saya di Palembang. Malam hari ini saya tahu dari Endang almarhumah dari tahun 2015 sampai terakhir tanggal 4 bulan Maret tadi, tanggal 4 bulan ini sudah menghatamkan 207 kali Al-Quran. 207 kali Al-Quran dihatamkan dari tahun 2015 sampai tahun 2020 Pak. Berarti kurang lebih 5 tahun. Kita nilai anak mati Mak, ini sekali ada yang belum hatam kali. Ternyata pelajaran buat kita Pak, bacaan Quran almarhumah yang kemudian mengantarkan saya malam hari ini ke rumah ini Pak. Saya digebuk sama Allah. Saya ngasuh rumah tahfiz Pak. Saya pembina dan pendiri rumah tahfiz Sumatera Selatan. Bunda Tartila sempat mewakafkan rumah beliau di Poligon untuk jadi rumah tahfiz. Sampai sekarang Bunda rumah itu masih dihuni oleh santri-santri penghafal Al-Quran. Di rumah saya sendiri sudah saya tetak 2 Pak. 1 untuk santri penghafal Al-Quran, separuhnya saya tunggu sebagai rumah saya sendiri. Punya orang tua saya kontrakan kos-kosan 17 pintu sudah dihancurkan, dibuat buat santri-santri penghafal Al-Quran. Saya sendiri menjadi pembina tahfiz Al-Quran di Sumatera Selatan, dan saya sendiri digebuk malam hari ini Pak sama Ibu Haja Rusdiana Pak. Beliau mampu menghatamkan Al-Quran. Saya sendiri sebagai pembina santri-santri tahfiz belum mampu menghatamkan Quran sebanyak beliau menghatamkan Al-Quran. Itulah pelajaran yang saya terima pada malam. Makanya saya dari tadi duduk merenung biana Pak, ya Allah. Diajar ke Allah aku langsung malam hari ini. Kita sering disibukkan dengan urusan dunia Bapak Ibu. Kita selalu berpikir mana caranya supaya bisa hidup senang. Tapi tidak ada di antara kita yang berpikir mana kita bisa mati tenang Pak. Kita selalu berpikir mana caranya supaya bisa hidup lemak. Tapi kita tidak pernah berpikir mana supaya caranya mati lemak. Bayangkan almarhumah Pak duduk di depan rumah ini hari Senin lagi pegang Quran, kondisi puasa, sakit, nyungkur kata Endang. Di depan sini lagi baca Quran. Kondisinya puasa, baca Quran. Ya Allah, kita nih mati lagi duet dengan biduan. Iya kan? Kamu ada di TV, di WhatsApp itu Pak, yang dikirim di WhatsApp. Lagi berjoget bapak itu neng neng
neng, gelabuk, laju. Meninggal Pak, lagi nyanyi dengan biduan. Dalam hatiku malaikat, apa selesaikan dulu selagu. Tidak, laju kenyong. Hati urusan, di malaikat jadwalnya sudah laju Pak. Yumasu kullu abdin ala ma mata alaihi. Kata Rasul bahwa setiap seseorang itu akan diwafatkan oleh Allah sesuai dengan apa yang dia gawe ke. Dan hadis ini tidak usah kita belajar teori, ini langsung praktek Pak. Kebenaran hadis ini tidak dibantah. Kenapa? Almarhumah wafatnya sedang pegang Quran, sedang berpuasa, dan ternyata itulah gawe yang almarhumah lakukan sehari-harinya. Ini ngajar ke kamu juga Pak Bu yang duduk di sini. Ini bisa kalau ya bahasa Palembang Pak ya. Ya kamu cak diem kalau aku tak terti. Iya manggun. Apa ini aku pernah ceramah Pak diem kalau aja aku ngapu tak ngerti wong ini. Kapan ku tanya rupanya di tunarungu Pak wong pekak kalau. Wajar Pak kita ceramah dia tak dengar rupanya ada apa-apanya enak. Ini ngajarkan Bapak Ibu semua yang hadir di sini Pak. Mulai sekarang coba kita introspeksi dulu. Gawe kita ni apa hari-hari? Kalau gawe kita ni megang Quran, mati lagi baca Quran Pak. Ini hadisnya. Buat bapak-bapak yang tiap malam nak duduk di meja gap, mati lagi begap kamu Pak. Bukan aku nakuti, ini ada hadis. Dan malam ini kita diajarkan oleh Ibunda Hajar Rusdiana. Beliau hari-harinya membaca Al-Quran, wafatnya lagi pegang Quran Pak. Ibu-ibu yang biasa ngerumpi di warung, lagi duduk-duduk di warung, siap-siap lah Bu, sambar petir kamu di warung itu. Bukan anak noakan Pak, yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata alaihi. Siap-siap dengan kebiasaan apa yang kita lakukan, bagai itulah kita akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya punya uak, kakak kandung mertua saya 25 tahun menjadi marsinis. Kemarin ada babaranjang tumburan dengan kereta bisnis di Prabu Mule, yang jadi marsinisnya itu uak saya. Mati terjepit di setir kereta api. 25 tahun duduk di kereta api, meninggalnya lagi nyetir kereta api. Benar hadis ini Pak. Pawang buaya matinya makan buaya. Pawang ulo matinya cetuk ulo. Di Tanjung Api-Api Pak, gawe bapak itu 22 tahun manjat kelapa. Pokoknya kalau dong nebang kelapa, nak ngunduh ke pohon kelapa, dia terkenal Pak. Memang gawe dia ni, matinya nyampak dari batang kelapa. Ini maksud ana, hadis ini jadi pelajaran buat kita untuk mulai memperhatikan apa yang nak kita gawekan. Ana galak heran Pak, kita lah tua, lah pensiun, masih tak galak masuk masjid. Masih tak galak duduk majlis ilmu, masih nak berduet dengan biduan. Kaget mati dilantak ke malaikat pucuk panggung Wah. Asli. Makanya mulai sekarang perbaiki amalia seperti almarhumah 2015 beliau sudah menghatamkan Quran 207 kali. Bahkan tadi dalam kata sambutan disampaikan bahwa almarhumah menyisikan uang yang diberikan oleh anak-anak beliau. Anak-anak ini berapa beradik ya nong? 3 beradik, berduit galau pula. Aku tak lapang mak ni ya. 3 beradik, toke galau. Soalnya aku kalau di Palembang galak dia duit terus oleh endang ni soalnya. Iya, aku sering ninjuk duit. Rupanya titipan Bu Tati lah. Pacanya ni endang transfer ke nyoba ya rupanya. Cuman malam ni transfernya ni pecahnya kerasa ya. Jadi tiap bulan dikirimi sama anak-anak almarhumah ini duit. Beliau sudah sisihkan Pak. Sisihkan buat acara kalau beliau meninggal dunia. Woi Pak, itu kalau wong tidak hebat Pak. Kalau wong tidak hebat, tak baca Pak. Dia sudah tahu berarti. bahwa beliau akan meninggal dunia. Itu sudah paham, sudah tahu. Makanya beliau sudah siapkan diri. Bukan cara kita, Pak. Kita masih beladas-ladasan seolah-olah umur kita ini masih lama bakal meninggal dunia. Kita masih sibuk sana, sibuk sini ngurusi dunia. Seolah-olah kita tidak ada mati lagi. Almarhumah sudah jauh-jauh hari, Pak, menyiapkan bahwa nanti ketika beliau meninggal dunia, separuh dari uang yang ini pergunakan untuk acara. Makanya maksudnya tuan rumah tadi nunjuk tahu, kita tidak usah ragu-ragu makan ini. Tidak tunjuk tahu makan ya, kami tenang baik, Pak. Umur 70 tahun, anak yatim kata lagi. Anak-anak beliau lah besar. Kalau yang tak boleh makan tuh kalau meninggal, Pak, anaknya masih kecil, masih sekolah galau, itu hati-hati kamu makan di rumah. Tanyo ini kan, kalau dia ngambil duit dari warisan anak ini, yang tadinya untuk harta waris kan, kalau orang tua meninggal, harta itu waris, Pak. Kita ngambil dari bagian itu, haram itu hukumnya makan di situ, Pak. Tapi kalau anaknya lah begawi galau, lah kawin galau, lah toke galau, makan-makan bungkus lagi jadi malam ini. Ya artinya anak tidak ada membebankan apa namanya, tidak ada ngambil harta anak ya. Anak yatim, yang dimaksud ngambil harta anak yatim di situ apa namanya,
kalau yang meninggal ini meninggalkan anak yang masih sekolah, masih berpendidikan, masih butuh banyak biaya, duitnya dipakai tahlilan, di dusun galak macam itu memang Pak, di empat mertua ke lahan. Wong tuanya meninggal, motong sapi Pak nih hari. Kapan ditanya ngembek duit peninggalan almarhum, padahal itu duit waris. Makanya selalu disampaikan karena ada wong yang berpaham tidak galak makan tempat orang meninggal Pak. Ada yang paham macam itu. Di Palembang ada Pak. Kapan ada orang meninggal dia tidak galak makan Pak. Tapi kita hormati itu dia pahamnya macam itu. Kapan kami orang meninggal tapi dia datang, duduknya di luar Pak macam ini. Kami yasinan, dia tidak galak yasin tahlil karena dia tidak bermazhab yasin tahlil. Kita hormati, tapi dia menghormati orang meninggal Pak. Kalau ada orang meninggal dia datang, itu orang pintar tuh macam itu. Kita tidak sealiran, tidak seagaman, tapi kita hadir, ngonjokkan hablum minannas, menghormati. Kapan kami makan, dia tidak galak makan, duduk di luar karena menurut dia makan tempat orang meninggal haram. Tidak makannya dia. Cuman kebiasaan dengan tuan rumah, bapak itu tidak makan, bongkusi gawanya Pak, alhamdulillah. Ya maksudnya tidak boleh makan tempat orang meninggal, makan di rumah boleh Pak, halal. Jadi endang jingoi yang tidak makan bongkusi ya. Jadi apa yang menjadi gawe kita selama ini itulah gambaran kita Pak. Pawang ulo ninggalnya lagi, cetuk ulo. Yang galak hobi berjoget-joget tadi meninggalnya lagi berjoget. Kan itu sudah disiapkan. Makanya meninggalnya almarhumah ini ngajarkan saya, ngajarkan kita semua, ngajarkan bapak ibu, termasuk ngajarkan anak-anak almarhumah ini bahwa kita disuruh mempersiapkan diri dalam menghadapi kematian ini. Apalagi sekarang kematian sudah mendekat. Kenapa saya bilang sudah mendekat? Virus corona sudah sampai di Jakarta Pak. Virus corona sudah sampai di Jakarta Pak. Makanya sekarang acara saya ini hari Senin Pak, harus ceramah di satu instansi Pak yang mengumpulkan jumlah uang banyak. Pagi tadi saya dalam perjalanan tadi dari Palembang ke Kayu Agung saya ditelepon sama protokol, acara dibatalkan Ustadz karena dari Jakarta, dari pemerintah pusat mendapat kabar semasa sekarang ini tidak boleh mengumpulkan orang dalam jumlah banyak untuk mencegah penularan virus corona ini. Artinya Pak, bukan tidak mungkin virus corona itu nyampe ke rumah kita, nyampe ke kampung kita, nyampe ke diri kita. Makanya sekarang bukan coronanya yang nak ditakuti, tapi kesiapan diri kita dalam menghadapi kematian ini Pak. Anak kalau corona Pak katik masalah buat anak Pak, biasa bae menurut anak. Tapi yang bikin anak ini berdester Pak, virus corona ini ternyata sudah disebut oleh seorang ulama dari Yaman. Ulama ini masih hidup Pak. Kitabnya dibuat puluhan tahun yang lalu. Yang nulis masih hidup sampai hari ini. Namanya Syekh Abu Bakar Al-Mansur Pak. Tinggal di kota Yaman. Kata Syekh Abu Bakar Al-Mansur, nanti di akhir zaman akan keluar satu penyakit yang belum pernah keluar di zaman-zaman sebelumnya. Nama penyakit itu ditulis di dalam kitab itu oleh Syekh Abu Bakar Al-Mansur, alif lam kaf waw ra waw nun. Tegak. Kalau dibaca bahasa kita al-kuruna. Penyakit itu dibuat oleh Syekh Abu Bakar Al-Mansur, nama penyakit itu al-kuruna. Penyakit corona itu sudah disebut, kitab ini dibuat sudah puluhan tahun yang lalu. Corona baru datang 2-3 bulan ini Pak. Artinya Syekh Abu Bakar Al-Mansur sudah memprediksi nanti di akhir zaman bakal keluar satu penyakit namanya al-corona, penyakit corona. Bukan coronanya yang jadi masalah, tapi kalimat sebelumnya itu bahwa penyakit ini keluar di akhir zaman itu yang harus menjadi pelajaran buat kita bahwa sekarang ini mendekati benar Pak hari kiamat. Makanya berhentilah beladas-ladasan, ngumpul-ngumpulkan duit, numpuk-numpuk harta, berhentilah Pak. Kita mati tak katik sikok pun harta itu bakal nolong kita. Tak katik sikok harta pun bakal nyelamatkan kita. Yang bakal nyelamatkan kita adalah amal-amaliyah kita, sedekah-sedekah jariah kita, wakaf-wakaf kita, apa-apa yang kita infakkan dan nafkahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka malam hari ini saya ingin mengambil sebuah hadis Bapak Ibu untuk menasihatkan anak-anak almarhumah. Saya bukan saya yang menasihati, tapi Rasulullah SAW. Saya hanya menyampaikan saja. Buat kita yang hadir di sini selamat Pak. Ada sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasul, "Ma min mu'minin yu'aji akhahu bi musibatin illa kasallahu ajza wa jalla bi karamati yaumil qiyamah." Tidaklah seorang mukmin yang menghadiri takziah, menghadiri orang-orang yang meninggal dunia berbelasungkawa, kecuali kelak di yaumul qiyamah akan Allah berikan pakaian yang megah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi buat Bapak Ibu yang galak takziah, galak tahlilan, yasinan, tidak usah ragu-ragu lagi Pak, ada hadisnya bahwa bertakziah tempat orang meninggal dunia ini menghibur orang-orang keluarga yang ditinggalkan ini hadiahnya Pak, punya pakaian yang megah dipakaikan oleh Allah nanti di yaumul qiyamah.
Nah, buat anak-anak almarhumah ada sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasul, an Abi Ubaid Malik bin Rabi'ah Asy-Syaidi radhiyallahu anhu qala qala baina nahnu julusun inda Rasul sallallahu alaihi wasallam ijja'a rajulun min bani Salimah faqala ya Rasulullah al-baqiya min birri abusin abruhuma ba'da mautihima wa qala na'am as-salatu alaihima wa istighfaru lahuma wa inqadu ahdihima min ba'dihima wasilatu allati la tusallu illa bihima wa ikramu sadiqatihima. Mudah-mudahan hadis ini cukup pada malam hari ini untuk didengarkan oleh anak-anak almarhumah, untuk pesan dari Rasulullah terhadap wong tua yang sudah meninggal dunia. Walaupun Bunda Tartila tadi pesan, Ustaz jangan cepat ego ceramah tu, lama-lama sedikit. Tadi di jalan tadi ngomong Bunda Tartila, jangan cepatnya Ustaz ceramah. Walaupun Bunda ngomong macam itu, dah acak juga nak lama-lama Pak. Lah jam 9 aku ni ceramah. Inilah 9.20 lah 20 menit. Ibu lah nyengok meja makan terus. Nah, aku ni paham. Saya ni penceramah pengertian Pak. Ubi rambat, ubi rebus, bulat dikit, ubi selo. Lebih cepat, lebih bagus daripada dikata Ustaz Gilo. Gilo Ustaz itu anak makan, dia masih ceramah. Aku nak kalah Pak. Paling sungkannya aku dia ngomong macam itu. Jadi kamu tak usah. Mentang-mentang aku keluar ke hadis agak panjang dikit. Alangkah lama tidak. Aku singkat ke bahasannya. Aku paham jam berapa kamu nak makan malam. Tenang baik. An Abi Ubaid Malik bin Rabi'ah Asy-Syaidi radhiyallahu anhu qala. Dari Abi Ubaid Malik bin Rabi'ah Asy-Syaidi radhiyallahu anhu berkata, "Baina nahnu julusun inda Rasul." Kata Abi Ubaid, di saat kami sedang duduk-duduk bersama Rasul. Woi, bangganya nih kalau baca hadis ini Pak. Sahabat duduk sama Rasul Pak. Ya Allah. Ijja'a rajulun bin Bani Salimah. Datang seorang laki-laki dari Bani Salimah. Dia berkata, mengajukan satu pertanyaan kepada Rasul, kata Abi Ubaid. Ya Rasulullah. Ya Rasul. Hal baqiya min birri Abu Husain abruhuma ba'da mautihima. Ya Rasul, ada tak bakti kami anak ini untuk wong tua kami yang sudah meninggal dunia? Oh, ini kan mungkin jadi pertanyaan Yu Endang dengan adik-beradik ini. Pertanyaan seorang laki-laki dari Bani Salimah ini yang mungkin kemudian menjadi pertanyaan Yu Endang dengan adik-beradik. Ustadz, ada tak bakti kami ini anak nih Pak dengan wong tua yang sudah meninggal dunia? Karena kita ni kadang-kadang payah, wong tua masih hidup, kita cak idak baik. Tidak nak berkunjung, tidak nak berkirim, tidak nak bertelepon, kapan sekali nelpon, mak apa kabar, mak apa kabar, bertanyaan kabar terus. Mak kita tu kabar baik, nak duit, buntu. Jangan nanya kabar terus, tanya rekening. Mak itu maksud aku tu. Ini anak galak tidak ngertian, dikit nanya kabar, tanya duit, nanjuk wong tua tu. Ini kalau Endang sudah, tadi maknya dah lah ngomong tiap bulan dikirimi anak. Aku tunjuk tahu yang lain-lain ni nah. Sibuk begawe, sibuk urusannya lain. Tak terpikir dengan wong tua. Mohon maaf dengan pimpinan, dengan bos di kantor. Nyuruk-nyuruk bukan main, cuma demi sebuah jabatan. Padahal wong tua masih hidup. Tak galak nyuruk ke badan di badan wong tua. Padahal hadiahnya surga. Itu kan mati-matian Pak dengan untuk sebuah jabatan. Tahan nyembah, nuhankan bos kita. Nuhan ke tempat kita bergawe, nuhan ke pimpinan kita. Yang nak dikejar cuma jabatan. Wong tua kita masih hidup, tidak galak kita kejar. Padahal wong tua itu kata Rasulullah pintu surga kita. Wong tua itu pintu surga, kita sia-siakan. Banyak orang-orang yang ketika wong tuanya meninggal baru nyesel, baru nangis-nangis, telaung-laung. Mak kamu di dalam keranda tu lah berteriak, sudahlah nak PHP kau tu. Ecak-ecak nangis, ecak-ecak ini. Mak kamu masih hidup, katik kau nak berkunjung balik apa ke dusun. Hari libur apa aja, anak-anak cucung. Tiap bulan apa nak berkirim. Wong tua tak ada berharap Pak kiriman kita ibu. Ini Bu Tartila nak orang berduit, kayo, hartanya banyak. Kalau Muhendi datang nunjuk duit, tak mungkin ditolak sama ibu. Pasti diterima dengan rasa senang hati. Benar Bunda? Walaupun duit banyak, tak katik orang tua ngomong. Ambillah kau, duit mama lebih banyak dari duit kau. Tak katik Bu, pasti diterima langsung dengan nangis. Kenapa? Bangga bahagia wong tua. Anak masih ingat dengan kita senang. Saya punya kawan Pak, ustazah di Palembang Pak, anaknya 7. Setiap bulan selalu nangis Pak. Kenapa selalu nangis? Setiap bulan masing-masing anak ngasih duit 1 juta Pak. Jadi setiap bulan Ustadz saya ini awal bulan nerima duit 7 juta. Sambil megang duit 7 juta. Nangis saya Ustadz. Kaget aku Pak. Ya kenapa Ustazah nangis nerima duit 7 juta. Sedih aku Ustadz. Kalau tahu macam ini 17 anak aku Ustadz. Jadi kalau lain pula mikir saja ini. Ya men 17 juta Pak. Setiap bulan dingin pula. Artinya wong tua itu nunggu Pak. Nunggu. Anak ni ingat apa dak dengan dia.
Ya kan, terpikir tidak dengan kita. Maka pertanyaan ini mungkin bisa jadi pertanyaan buat kita bersama. Kata laki-laki dari Bani Salimah ini mengajukan pertanyaan kepada Rasul, ya Rasulullah, ada tak bakti kami anak ini buat wong tua yang sudah meninggal dunia? Faqala na'am. Kata Rasul, ada. Apa bakti anak kepada wong tua yang sudah meninggal dunia? Yang pertama kata Rasul, as-salatu alaihima. Solatkan keduanya. Makanya indah Syafi'i, menurut mazhab Syafi'i, Pak, yang paling abdul mengimami wong tua meninggal itu anaknya. Jadi menurut mazhab Syafi'i, kalau ada wong tua meninggal, yang paling abdul mengimami adalah anak laki-lakinya. Ini kalau wong tua meninggal, sibuk bercarian ustaz, sibuk bercarian kiai. Ustaz, imamilah kau tu, je ku imamilah. Ayo ustaz tu lah, aku serahkan dengan ustaz. Dalam hati ku ngimam, kau serahkan warisan kau ngembeknya, enak. Ngimamnya baik, serahkannya dengan kita. Itu anak takor namanya, Pak. Enak. Harusnya wong tua meninggal, kita paling depan. Makanya yang lanang-lanang, yang masih punya wong tua masih hidup. Lanang-lanang, belajarlah sholat jenazah. Karena sholat jenazah ini tidak selalu dilakukan dan dia tidak seperti sholat biasa, makanya harus belajar. Karena sholat jenazah ini tidak ada rukuk, tidak ada sujud. Nak siapa pun meninggal, Pak. Ini ada cerita di dusun, Pak. Ini di Banyuasin katanya. Ada apa namanya kepala desa meninggal, camat datang. Suruh wong ngimam lah Pak Camat itu. Tak tahu tapi aku dusun mana, camat mana. Agak viral ada videonya ini direkam. Ya. Ini cerita kawan aku, kapan sholat? Allahu Akbar. Allahu Akbar, rukuk camat ini. Jadi selesai sholat ditanya sama jamaah, maaf nian Pak Camat, setahu kami sholat jenazah nih kati rukuk, terpucat bapak itu. Terdiam, cuman dia tadi nasi nak benar itulah, dijawabnya memang benar tak kati rukuk, cuman karena yang meninggal di kades sebagai penghormatan dijuk rukuk. Nak mati ngantu camat itu ya. Mana tahu aku tak camat mana itu ya. Tak kata nak siapa mati, nak presiden, nak menteri, nak anggota DPR, nak segalanya. Kapan mati dak katik hormat-hormatan. Ya, tetap takbir 4 kali selesai salam. Katik cerita. Makanya kita punya anak nak diajari solat jenazah ini, Pak. Saya alhamdulillah saya punya anak nomor 1 sudah saya titipkan di Abuya Habib Nopal Al-Kab di Darul Habib Sukabumi. 10 tahun diminta Abuya tinggal di sana. Ya. 2 tahun melanjutkan nanti ke Yaman atau ke Mesir. Setahun ngabdi lagi di pesantren. 13 tahun baru dibalikkan ke saya. Saya bilang ambillah Abuya, lajulah. Ambillah, saya ngomong dengan anak saya, nak, kau mentep-mentep lah di pesantren ini. Abah, Abi ini tidak pengen kau jadi menteri, tidak pengen kau jadi pesantren, tidak pengen kau jadi pejabat. Mintaan Abi sikok baik, Abi mati kau imamnya Abi sholat. Kau hatamkan Quran untuk Abi, itu baik. Tak kata Pak, anak-anak minta-minta anak aku jadi orang hebat, jadi apa. Tidak. Yang penting aku mati, kau pacak imamnya aku sholat jemaah, apa namanya, sholat jenazah, kau hatamkan Quran buat Abi. Itu baik. Kita kadang maaf Pak, anak kita hebat kalau 10 ikut, sikok menteri, sikok DPR, sikok ini. Kapan kita mati, dia nyuruh orang lain ngimami. Kapan kita mati, dia tak katik di tempat. Kapan kita mati, dia lagi rapat di sana, rapat di sini. Anak macam itu tidak nolong kamu Pak. Dan tidak menjadi kebanggaan kita buat wong tua. Makanya di sini banyak pesantren, ini hafiz-hafiz semua yang ada di dalam sini. Tetapkan anak bapak ibu dengan mereka-mereka ini. Ini para hafiz Quran Pak ada di sini. Tetapkan anak-anak kita hafal Quran di sini. Kenapa? Satu orang hafal Quran itu bisa ngajak 10 orang masuk ke dalam surganya Allah. Kalau bapak punya anak 3, sikok be hafal Quran, selamat bapak ibu, masuk surga insyaallah. Kenapa? Ya 10 orang. Dia 3 beradik, 3. Mak bapaknya 2, 5. Dia kawin, bininya 6. Mertuanya 2, 7. 6, 7, 8. Nah, masih sisa 2. Berarti pacak bapaknya bini 2 lagi. Enggak lah merusak Ustaz ini keramai. Pokoknya 10 dah aturlah dia nak ngajak siapa masuk surga ya dah. Yang penting anak kamu ajarkan ngapal Quran Bapak Ibu ya. Jadi kata Rasul bakti anak pada wong tua yang sudah meninggal dunia yang pertama as-salatu alaihima, salatkan keduanya. Yang kedua kata Rasul wa istighfaru lahuma. Minta ampunkan wong tua kamu. Nah, makanya yuk endang dengan adik-beradik. Setiap habis sholat kirim Fatihah dengan wong tua. Nabi Muhammad. Kalau tidak bisa bahasa Indonesia, ya Allah, ku berkirim Fatihah untuk ibundaku tercinta Haja Rusdiana binti Haji Remain. Al-Fatihah. Sebelumnya Al-Fatihah ke Rasul dulu. Sudah Fatihah ke Rasul, kirim Al-Fatihah untuk tiap habis sholat macam itu. Bahkan tadi yuk endang ngomong, aku nak nyari Ustaz, batas mana mak ni ngaji terakhir. Aku nak nyelesaikannya. Top Pak.
Top yuk, top. Saya punya istri, mertua saya meninggal Pak. Istri saya menghatamkan Quran Bapak Ibu. Orang tua saya, mertua saya lanang meninggal polisi mertua ini Pak. Kalau tidak makan siang kena penyakit kanker. Umur 44 tahun meninggal dunia mertua. 44 meninggal dunia, mertua anak dia yang nomor 2 bini anak ngatamkan Quran Pak. Pas 40 hari. Hari ke-40 wong tuanya meninggal, hataman Quran itu kelar Pak. Subhanallah. Allah nak bukti bahwa wong meninggal dunia itu masih hidup Pak sebenarnya. Masih ada dan masih nyimak. Malam hari ini bunda masih ada di sini Pak kalau kamu pacak nyingoknya. Ada beliau duduk dengarkan kita tausiah, dengarkan kita nyingok ya anak-anaknya amano, cara jago harta peninggalannya, cara baginya dijingoknya kalau diawasinya kalau. Ya. Di mana buktinya? Hari ke-40 Pak, hari ini istri saya menghatamkan Quran buat wong tua dia dihadiahkan. Malamnya Pak, istri saya langsung bermimpi. Di dalam mimpinya dia bertemu dengan papanya dalam kondisi tersenyum. Bertemu dengan papanya dalam kondisi tersenyum, dihadiahkan hataman Quran oleh anaknya tercinta. Makanya saya bilang tadi buat anak-anak almarhumah minimal jangan pernah putus kirimkan Fatihah kepada kita punya wong tua. Tak bisa setiap hari, minimal seminggu sekali. Lah minimal lah Pak, setiap malam Jumat kirim Fatihah, tiap malam Jumat kirim Fatihah, tiap malam Jumat kirim Fatihah. Kalau bisa setiap waktu sholat, selesai Assalamualaikum, habis wirid, sebelum berdoa, kirimkan Fatihah buat orang tua kita tercinta. Kenapa? Adanya kita di dunia ini berkat jeripaya mereka lah yang membuat, mendidik, nyadikan kita seperti sekarang ini. Sudah wajar kalau kita tidak melupakan jasa ibu dan bapak kita. Wa istighfaru lahuma. Yang ketiga, wa in qadu ahdihima min ba'dihima. Kewajiban atau bakti seorang anak kepada wong tua yang sudah meninggal dunia, tunaikan apa yang menjadi janji wong tua kita. Yang belum sempat tertunaikan, dia sudah keburu meninggal dunia. Misalnya almarhumah Ibunda Haja Rusdiana binti Haji Remain pernah ngomong dengan anak-anak misalnya. Kaget kalau mak ada duit atau kalau ibu ada duit, ibu nak ngumroh ke guru ngaji ibu misalnya. Ya terdengar dengan anak-anaknya nih. Emaknya kita meninggal, guru ngajinya belum sempat umroh. Nah, kesempatan buat anak-anak almarhumah. Kalau pengen berbakti, panggil siapa guru ngaji mak kita. Sini. Ngapo? Ustadz minta KTP, Ustadz minta kakak, kita buat paspor. Ngapo? Ustadz kami berangkatkan umroh. Ketawa mak kamu di sana, senyum. Ngapo? Wa in qadu ahdihima min ba'dihima. Kita anaknya menunaikan, menyampaikan janji wong tua kita belum sempat tertunaikan, beliau sudah meninggal dunia. Wa in qadu ahdihina min ba'dihima. Yang keempat, wasilatul lati la tusallu ila bihima. Aku tadi kan janji singkat ke Pak, langsung aja melewat ini. Enak. Yang keempat, bakti anak kepada wong tua yang sudah meninggal dunia, menyambung tali silaturahmi setelah wong tua kita meninggal dunia. Maka yuk endang habis mama meninggal ni jangan tak pernah modek lagi. Karena penyakit kita macam itu Pak. Kalau wong tua sudah meninggal, tak galak lagi balik dusun. Ngapa tak ke dusun? Katik lagi nak dijingok. Nak jingok siapa? Iya kan ada uwa, ada mamang, ada bebe, ada ponakan yang ada di sini. Ada kawan-kawan mak kita. Makanya kalau wong meninggal saya selalu ngomong. Ini lah, besok atau lusa yuk baju-baju almarhumah bagi ke Lagalo. Njuk ke Lagalo. Tentunya jangan diunjuk dengan gadis-gadis ini. Tak cocok. Lah baju tahun 70 Pak. Nak diunjuk dengan rombongan gadis-gadis. Carilah rombongan yang sebaya dengan mak-mak kita. Kalau untuk mak aku pacak yuk. Aku rasa cocok mungkin. Pacaknya Ustaz ni. Maksud aku bagikan dengan seletingan mak-mak kita yang masih hidup. Bagikanlah. Niatkan itu menjadi sedekah. Kita punya orang tua. Tak usah simpan-simpan. Nak nyimpan sikok 2 bayuk untuk kenangan. Lepas waktu mertua anak meninggal Pak. Dibagi ke Galo Pak. Cuman yang tak pacak dibagi ke baju dinas ni Pak. Karena kalau bukan polisi tak pacak nak makainya kan. Jadi diunjukkan dengan kakak ipar aku. Bukan kakak ipar aku polisi. Dicari juga kawan-kawan dia yang masih hidup. Diunjukkan dengan kawan-kawannya. Aku adalah kebagian sikok Pak. Jadi cecak polisi Pak jadilah. Aku simpan sampai sekarang baju PDH mertua anak. Masih ada di rumah anak. Sikok itu anak. Yang lain dibagi-bagikan Galo Pak. Ngapo? Itulah menjadi sedekah almarhumah. Bagikan yuk, sedekahkan. Apa yang masih ada, sedekahkan. Kalau mak masih nyimpan kebun, nyimpan apa, bagikan. Masih ada duitnya pacak bangun masjid, bangunkan. Kenapa? Itulah yang kelak bakal menyelamatkan almarhumah dari dalam kuburnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, bakti anak kepada wong tua yang sudah meninggal dunia. Wa ikramu sadiqatihima. Hormati siapapun yang dihormati wong tua kita.
Siapapun yang dicungai, siapapun yang selama ini kawan akrabnya, ininya apa namanya sohibnya, karibnya, ayu dengan adik-beradik harus tetap menghormati mereka. Walaupun kita wong tua sudah tidak ada lagi. Kalau kelima ini dipegang oleh Yu Endang dan adik-beradik, maka saya yakin almarhumah Ibunda Haja Rusdiana binti Haji Remain akan tenang di alam kuburnya, akan senang melihat anak-anaknya mampu terus berbakti kepada dirinya walaupun beliau sudah meninggal dunia. Terakhir kami doakan Yu Endang adik-beradik mudah-mudahan diberikan sebaik-baik kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala, sebaik-baik ketabahan atas musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Al-Hikam dikatakan oleh Syekh Ibnu Athaillah bahwa husnudzon yang paling baik itu adalah berhusnudzon ketika kita diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang mampu berhusnudzon di saat musibah itu diberikan kepada dirinya, kata Syekh Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikam, itu adalah husnudzon yang terbaik. Jadi Yu Endang tetap berhusnudzon bahwa apa yang dikehendakkan oleh Allah terhadap ibunda kita itu sudah merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Kepada Allah kami minta ampun, kepada Bapak Ibu kami mohon maaf, dan tentunya saya izin pamit nanti selesai acara pun harus langsung pulang ke kota Palembang karena subuh saya sudah harus mengisi taklim dan tausiah di kota Palembang. Doakan perjalanan kami selamat sampai di rumah selamat, dan tentunya doakan saya terus sehat sehingga terus bisa beristiqomah berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bulan Juni ini Pak genap 20 tahun saya sudah megang mic ini. Saya tahun 98 tamat dari pesantren di Jawa Timur. Tahun 2000 saya sudah mulai bertausiah. Bulan Juni Pak, saya sekarang masih ingat. Bulan Juni tahun 2020 ini genap 20 tahun saya sudah megang mic ini. Ya, doakan saya sampai hari ini dan sampai meninggal dunia tetap istiqomah megang mic inilah. Ya, berceramah, berkeliling, megang mic ceramah maksudnya ke Pak. Ya, bukan megang mic apa ya. Doakan tetap istiqomah, tidak tergoda dengan godaan-godaan dunia yang semakin luar biasa ini. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.